Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dr. Vinisika Dwi Cahyati Patrika SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Di sini saya Devi Saputri dengan NIM 230803240007 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2023A akan mendemonstrasikan modul ajar handling customer dan juga handling komplain. Untuk latar belakang pembuatan bahan ajar ini dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik kelas 12 mata pelajaran bisnis digital agar mampu menghadapi situasi real life yang sering terjadi pada dunia layanan pelanggan. Nah, interaksi dengan pelanggan, baik saat kondisi pelanggan puas maupun pelanggan kecewa, itu sangat menentukan reputasi dari suatu bisnis. Dengan itu, keterampilan seperti mendengarkan, memberikan solusi yang tanggap dan cepat, serta berkomunikasi dengan sopan adalah skill yang paling utama. Untuk identitas modul ini disusun pada tahun 2025 untuk satuan pendidikan atau jenjang sekolah menengah kejuruan untuk konsentrasi keahlian bisnis digital untuk elemen customer service fase F kelas 12 alokasi waktunya 2 JP. Nah, untuk struktur dari si bahan ajar, modul ajar handling customer dan handling komplain ini terdiri dari beberapa komponen utamanya, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Siswa mampu menganalisis ruang lingkup customer service, siswa mampu menganalisis definisi standar pelayanan, siswa mampu menganalisis service excellence, siswa mampu mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelayanan pelanggan, siswa mampu memahami etika customer service, siswa mampu merancang loyalitas pelanggan, siswa mampu mempraktekkan handling customer dan handling komplain. Nah, untuk kedua terdapat kisi-kisi materi pembelajaran, kisi-kisi asesmen, dan kisi-kisi instrumen penilaian. Yang ketiga, untuk isi kisi instrumen penilaian terdapat 20 soal yang diakses pada link Google Form https://bit.ly/penilaian soal kelompok 2 PBA. Yang keempat, terdapat materi pembelajaran tentang handling customer dan juga handling komplain. Yang kelima, terdapat studi kasus yang realistis terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang keenam, terdapat 2 video pembelajaran. Yang pertama ada video materi pembelajaran handling customer dan handling komplain, serta yang kedua, video contoh kasus komplain pada pelanggan. Untuk yang ketujuh, terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis Project Based Learning atau PJBL. Untuk sarana dan prasarana pembelajarannya, yang pertama ada perangkat keras atau hardware seperti laptop, speaker, dan LCD proyektor. Untuk yang kedua ada lab komputer atau ruang kelas. Yang ketiga perangkat lunak atau software. Yang keempat perangkat lunak pemutar video. Yang kelima jaringan internet. Yang keenam media pembelajaran seperti PowerPoint dan juga video pembelajaran. Model dan metode pembelajaran yang digunakan itu Project Based Learning atau PJBL dengan pendekatan TPAJK. Maka pembelajaran ini tidak hanya hanya berbasis konten, tapi juga memanfaatkan teknologi dan pendekatan pedagogik yang sesuai. PJBL ini dirancang agar siswa bisa belajar melalui pengalaman kolaborasi tim dan juga pemecahan masalah secara langsung. Untuk demonstrasi sintak PJBL dalam bahan ajar ini, untuk tahap pertama, pertanyaan mendasar seperti guru membuka kelas dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan saat pelanggan kecewa karena barang yang diterima ternyata salah kirim. Untuk tahap kedua, merancang proyek dengan siswa dibagi menjadi 10 kelompok, memilih topik handling customer atau handling komplain dan menyusun skenario layanan kepada pelanggan. Untuk tahap ketiga, menyusun jadwal dengan siswa membuat timeline produksi video layanan dari penulisan naskah hingga pengambilan gambar. Untuk tahap keempat, monitoring project, yaitu guru memantau proses project dan juga membantu bila ada kendala teknis. Untuk tahap yang kelima, uji coba project, itu setelah video selesai. Nah, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di kelas, kemudian guru memberikan evaluasi dan umpan balik. Untuk tahap keenam, evaluasi proyek dengan siswa melakukan refleksi dan guru memberikan penilaian berdasarkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik berbasis proyek kelompok seperti berikut. Ada subbab A dan B. Untuk subbab A identitas. Nah, di sini menuliskan nama kelompok, nama kelas, dan juga nama anggotanya siapa saja. Nah, untuk subbab B instruksi. Yang pertama ada bagian dari pembelajaran tentang handling customer dan handling komplain. Buatlah video role play yang memperagakan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan, handling komplain atau melayani pelanggan atau handling customer.
Yang kedua, bentuk 10 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 3 siswa. Yang ketiga, pilih salah satu dari beberapa topik di bawah ini. A. Handling komplain di platform belanja online. B. Handling komplain melalui telepon. C. Handling komplain secara langsung. D. Handling customer pada pelayanan hotel. Dan E. Handling customer pelayanan publik rumah sakit. Nah, setiap kelompok itu wajib memilih salah satu topik di atas. Yang keempat, buatlah video pendek berdurasi 10-15 menit yang memperagakan situasi nyata sesuai dengan topik yang sudah dipilih. Yang kelima, dalam video itu silakan peragakan bagaimana A. Dialog antara pelanggan dan customer service. B. Sikap dan bahasa tubuh yang profesional. C. Solusi atau respon yang tepat terhadap situasi yang terjadi. Untuk yang keenam, tambahkan narasi atau penjelasan singkat di akhir video. Ini bisa berupa teks ataupun juga narasi suara. Untuk yang ketujuh, gunakan properti sederhana dan latar belakang tepat yang mendukung skenario. Untuk yang kedelapan, jika terdapat kesamaan konsep akan mempengaruhi penilaian. Untuk yang ke-9, kumpulkan video sesuai waktu yang telah ditentukan. Untuk penilaian lembar kerja peserta didiknya, ada penilaian dimensi. Yang pertama, ada kesesuaian topik dan skenario. Kedua, keterampilan komunikasi dan bahasa tubuh. Ketiga, kreativitas dan kejelasan pesan. Yang keempat, solusi yang diberikan. Dan yang terakhir, kerapian menyuntingkan video, visual, dan juga editing. Nah, rubrik penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, ada belum kompeten dengan mendapatkan nilai kurang dari 70. Belum cukup kompeten mendapatkan nilai 70-79. Kompeten mendapatkan nilai 80-89. Sangat kompeten mendapatkan nilai 90-100. Nah, pembelajaran yang dihasilkan dari modul acara handling customer dan handling komplain ini itu yang pertama, video role play layanan pelanggan. Misalnya komplain pelanggan karena salah ukuran baju saat berbelanja di toko online gitu. Yang kedua, laporan proyek secara kelompok. Yang ketiga, refleksi peserta didik secara individu. Dan yang keempat, penilaian performa berdasarkan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang lengkap. Nah, pembelajaran ini bukan hanya kompetensi kognitif, tetapi juga melatih soft skill siswa seperti empati, problem solving, kerjasama tim, dan juga komunikasi. Perkembangan yang sudah kelompok saya lakukan itu yang pertama, membuat video pembelajaran yang membantu siswa memahami materi dasar sebelum praktik langsung ke dunia nyata. Yang kedua, studi kasusnya kami mengambil dari contoh nyata dari bisnis online yang menghadapi komplain pelanggan karena salah kirim barang. Yang ketiga, LKPD berbasis project yang memandu siswa dari awal hingga akhir lengkap dengan instruksi, skenario, dan juga rubrik penilaian. Sekian pemaparan demonstrasi modul ajar handling customer dan juga handling komplain dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dr. Finisika Dwijayati Patrika SPD MBD.